oleh baginda Rasulullah SAW, dan semoga perkumpulan ini tidak sampai kita pada malam hari ini saja, melainkan kita kelak berkumpul di surganya Allah bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, wabil khusus khadimul majlis Al-Ash'ari Reban Tebu, begitu juga dengan Maminda, para asatiz, para bapak-bapak, ibu-ibu, akhwat, para ikhwan, pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, berkumpulnya kita pada malam hari ini kita membaca maulid, yakni sirah perjalanan baginda Rasulullah SAW dari sejak beliau dilahirkan sampai dewasanya beliau, sampai bagaimana perjuangannya beliau untuk Islam. Oleh sebab itu, duduknya kita berlama-lama di tempat ini bukan sekedar kita hanya untuk menjadi alasan untuk sekedar kita hadir, tapi niatkan kita hadir di tempat ini semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena duduknya kita seperti ini, duduknya kita memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan duduknya kita yang mulia. Duduknya kita, perkumpulan kita ini merupakan perkumpulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga Allah meringankan langkah kaki kita untuk senang hadir di tempat-tempat seperti ini. Banyak kita punya saudara-saudara di luar, mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan kesempatan, tapi sedikit mereka yang enggan untuk hadir di majelis seperti ini. Kita alhamdulillah diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala pancaran nur cahaya baginda Rasulullah SAW sehingga kita gemar, kita senang jika ada undangan, jika ada kita mendengar perayaan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, hati kita gembira. Karena apa? Karena kita dititipkan nurnya Rasulullah SAW, karena disebut oleh Rasulullah SAW, siapa orang yang berkumpul membacakan maulidnya Nabi, membacakan kisah-kisah perjuangan Nabi, insya Allah orang tersebut kelak mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua di tempat ini dijadikan hamba-hamba yang selalu memiliki ikatan batin, memiliki ta'alluq kepada baginda Rasulullah SAW, agar kita selalu disirami nurnya baginda Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita membaca maulid? Maulid merupakan adalah satu amalan. Kalau kita bisa katakan, memang di zaman Nabi tidak ada orang membaca maulid. Di zaman Nabi tidak ada para sahabat membaca riwayat Nabi. Karena apa? Karena Nabi masih hidup. Bagaimana sahabat membaca manakib atau membaca riwayat Nabi sedangkan para sahabat berada di depannya baginda Rasulullah SAW. Kita membaca maulid ini untuk mengangkat atau untuk memberikan semangat kepada diri kita. Wabil khusus kita hidup di akhir zaman ini, sangatlah perlu kita datang, kita hadir di majelis-majelis seperti ini untuk kita memotivasi diri kita, untuk memotivasi iman kita yang lemah agar kita tetap di dalam kerinduan kepada baginda Rasulullah SAW. Maulid juga merupakan ajang silaturahim.
silaturahim kita antara saudara muslim kita yang satu dengan yang lain, yang mana melalui majelis seperti ini kita saling kenal mengenal. Ya. Ada yang dari Mas Bagit, ada yang dari Esok, ada yang dari Nyurtabel. Alhamdulillah berkumpul kita pada malam hari ini, kita bisa mengambil manfaat dari majelis tersebut. Oleh sebab itu kami menghimbau, mengajak kepada para hadirin hadirat dimanapun ada majelis, mari jadikan majelis ini kebutuhan kita. Jangan jadikan majelis ini hanya sekedar liwat. Kita jadikan kebutuhan kita, yang mana kita sebagai manusia kita membutuhkan makan dan minum. Jikalau manusia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari, ada tidak yang bisa hidup dari adik-adik? Dek, ya. Coba tidak usah makan 3 malam, 3 hari, 3 malam. Ya. Ada tidak yang bisa hidup kira-kira? Tanpa makan, tanpa minum 3 hari. Ada tidak? Coba sekali. Ya. Kalau tidak diumumkan di masjid, inna ilaihi raji'un. Begitu juga roh kita. Sebagaimana jasad membutuhkan makanan, seperti kita makan, minum dan sebagainya, begitu juga roh kita ini membutuhkan makanan. Apa makanannya roh? Makanannya roh adalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanannya roh adalah kita beristighfar. Makanan roh adalah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perkumpulan kita pada malam hari ini pada hakikatnya adalah roh kita lagi membutuhkan makanan, roh kita lagi membutuhkan asupan. Untuk apa? Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kita semua sangat dianjurkan, ya, bukan hanya sekedar kita duduk, bagaimana kita duduk datang ke tempat ini pulang tanpa membawa bekas, ya, tapi yang kita inginkan adalah dari hadirnya kita majelis seperti ini minimal ada bekal kita bawa pulang, ya. Selain bekal, dosa-dosa kita diampuni, hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal kita dapat ilmu dari apa yang kita dengar dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia akhir zaman, manusia yang terbaik, umat yang terbaik, karena kita merupakan umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi sebelumnya kepingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya kepingin hidup di zaman setelah Nabi Muhammad hidup. Kita alhamdulillah tidak pernah meminta, tidak pernah memohon kepada orang tua kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Ini adalah karunia yang sangat besar. Ada yang minta jadinya umat Nabi Muhammad waktu di dalam perut? Adik-adik pernah tak waktu di dalam perut di rahim ibunya ngomong sama ibunya, ibu saya mau jadi umatnya Nabi Muhammad? Pernah? Ada enggak? Mungkin ibu-ibu yang di belakang. Ya, ini adalah merupakan karunia yang sangat besar. Kita tidak pernah meminta dijadikan umatnya Nabi Muhammad, tetapi Allah mentakdirkan kita dijadikan kita ini adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh mulia orang atau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai Nabi Isa pun iri kepada kita karena beliau Nabi Isa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi doanya Nabi Isa dikabulkan, maka Nabi Isa akan dimunculkan kelak, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman untuk menjadi pasukannya Imam Mahdi dan bersama-sama dengan umatnya Nabi Muhammad SAW untuk melawan Dajjal.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah umat yang terbaik, umat yang termulia, lantas apa yang kita bisa berikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita adalah umat yang mana kita punya umur umat akhir zaman ini tidak lebih dari 60 dan 70 tahun, walaupun lebih dari itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup 60-70 tahun ini dengan amal ibadah kita yang sedikit. Kita hidup, kita beramal, kita beribadah ini tidak ada yang maksimal. Bagaimana orang-orang terdahulu, kita lihat Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, yang mana mereka orang-orang terdahulu itu sholat sampai 1000 rakaat itu setiap hari. Ya, ada yang bisa sholat sehari semalam 1000 rakaat? Kalau ada saya kasih HP. Ustaz bisa kan? Baca mungkin setiap malam. Ya, itu orang-orang terdahulu, bagaimana mereka berpuasa siang, berbuka sehari puasa, sehari berbuka, sampai di zaman dahulu seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka menjaga wudhunya selama 40 tahun dengan wudhu sholat isya. Ya. Kita mungkin di akhir zaman ini tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Mungkin kalau orang-orang bisa melakukan seperti itu di akhir zaman ini, maka dianggap sebagai wali min awliyaillah. Mereka adalah orang yang keramat. Ya. Tapi alhamdulillah ditutup kekeramatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyamarkan diri kita masing-masing, duduk kita berbaur di majelis seperti ini, maka Allah menutupi rahasianya kepada kita semua. Di antara kita ini, saya yakin berkumpulnya 40 orang di dalam satu majelis, yakin pasti di situ ada walinya Allah. Ya. La ya'rif wali ila wali, tidak ada yang mengetahui seseorang itu adalah wali kecuali orang itu adalah wali juga. Ini kita dah kumpul berapa orang? Ada 40. Ya, ada 40 ya. Ya. Saya rasa ini mungkin walinya sebelah kiri kanan saya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu melalui momentum pembacaan Maulid seperti ini, jadikan kita ini sebagai timbal balik kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membantu perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita mengikuti dengan sempurna, minimal dan ikuti sunnahnya baginda Rasulullah sedikit demi sedikit, ya. Sedikit demi sedikit. Bagaimana kita sebagai orang tua, kita ajarkan anak-anak kita untuk mengenal. Karena itu, satu, hubbun nabiyikum, cintailah nabi kalian. Siapa nabinya Pak? Ibu, siapa nama nabinya? Nabi Ilyas, Nabi Muhammad. Hubbun nabiyikum, karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad, maka kita wajib cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya cinta sebatas di lisan, ya. Cinta itu butuh pengorbanan. Sebagaimana seorang pemuda yang masih bujang mencintai seorang wanita dambaannya, butuh pengorbanan. Dengar ya, butuh pengorbanan. Ya. Jangan cinta hanya di kata, tapi cinta butuh pengorbanan. Ya. Hubbun nabiyikum, cintailah nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu, bisa kita dengar sering menyebutnya. Seorang pecinta itu sering menyebut nama kekasihnya. Kadang siang momot biasa lebat, enggak berani untuk kawasan. Di mana ada perkumpulan, terutama yang bujang-bujang nih terutama. Ya.